Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 4 materi utama, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, strategi masuk pasar internasional atau entry mode, strategi global, serta organisasi perusahaan multinasional. Pertama, kita membahas mengenai Foreign Direct Investment atau FDI. FDI merupakan kegiatan ketika perusahaan dari suatu negara melakukan investasi secara langsung di negara lain dengan tujuan menjalankan aktivitas bisnis secara permanen, seperti membangun pabrik, membuka kantor cabang, atau mengakuisisi perusahaan lokal. Secara teori, FDI memberikan perusahaan tingkat kontrol yang tinggi terhadap operasional, sekaligus memungkinkan efisiensi biaya dan kedekatan dengan pasar. Contoh nyata dapat dilihat pada Toyota, perusahaan otomotif asal Jepang yang membangun fasilitas produksi di Indonesia, khususnya di Karawang. Dalam konteks teori FDI, langkah ini menunjukkan strategi untuk mendekatkan produksi dengan pasar konsumen. Indonesia memiliki permintaan kendaraan yang tinggi, sehingga dengan memproduksi langsung di dalam negeri, Toyota dapat mengurangi biaya logistik dan distribusi. Selain itu, dari sisi teori efisiensi, biaya tenaga kerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan Jepang, sehingga perusahaan dapat menekan biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik FDI tidak hanya sekadar ekspansi, tetapi juga strategi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Contoh lainnya adalah Unilever, perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari. Unilever memiliki fasilitas produksi di Indonesia untuk memproduksi produk seperti sabun, sampo, dan deterjen. Jika dikaitkan dengan teori FDI, langkah ini mencerminkan strategi adaptasi terhadap pasar lokal. Dengan memproduksi di dalam negeri, Unilever dapat menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen Indonesia, seperti jenis aroma, harga, dan kemasan. Selain itu, dari sisi distribusi, produksi lokal memungkinkan produk lebih cepat sampai ke konsumen dengan biaya yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa FDI juga berkaitan erat dengan strategi efisiensi distribusi dan penyesuaian pasar. Selanjutnya, kita membahas entry mode, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Secara teori, setiap entry mode memiliki karakteristik berbeda dalam hal biaya, risiko, dan tingkat kontrol. Strategi pertama adalah exporting atau ekspor. Dalam teori, ekspor merupakan entry mode dengan risiko dan investasi paling rendah karena perusahaan tidak perlu membuka operasi di luar negeri. Contoh nyata adalah produk kopi Indonesia yang diekspor ke berbagai negara seperti Amerika dan Eropa. Dalam hal ini, produsen tetap memproduksi di Indonesia, kemudian menjual produknya ke pasar internasional melalui distributor. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ekspor memberikan akses pasar global tanpa keterlibatan langsung dalam operasional luar negeri, meskipun kontrol terhadap pemasaran dan distribusi menjadi terbatas. Strategi kedua adalah licensing. Secara teori, licensing memungkinkan perusahaan memperluas pasar dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan aset intelektual seperti merek atau teknologi. Contoh nyata dapat dilihat pada penggunaan karakter Disney dalam berbagai produk, seperti pakaian atau mainan yang diproduksi oleh perusahaan lokal di berbagai negara. Dalam hal ini, Disney tidak memproduksi langsung, tetapi memberikan lisensi kepada perusahaan lain. Hal ini sesuai dengan teori licensing yang menekankan efisiensi biaya ekspansi, namun dengan konsekuensi berkurangnya kontrol terhadap kualitas produksi. Strategi ketiga adalah franchising. Dalam teori, franchising merupakan pengembangan dari licensing, di mana perusahaan tidak hanya memberikan merek, tetapi juga sistem operasional secara lengkap. Contoh nyata adalah McDonald's. Di Indonesia, restoran McDonald's dijalankan oleh mitra lokal, tetapi seluruh operasional, mulai dari standar pelayanan, resep makanan, hingga desain restoran, mengikuti ketentuan dari perusahaan pusat. Hal ini sesuai dengan teori bahwa franchising memungkinkan ekspansi cepat dengan tetap menjaga konsistensi merek, meskipun perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap mitra. Strategi keempat adalah joint venture. Secara teori, joint venture melibatkan kerjasama antara perusahaan asing dan perusahaan lokal untuk berbagi sumber daya, resiko, dan keuntungan. Contoh nyata adalah Starbucks yang bekerja sama dengan mitra lokal di berbagai negara, termasuk di Asia. Dengan menggunakan joint venture, Starbucks dapat memanfaatkan pemahaman mitra lokal terhadap pasar, regulasi, dan budaya konsumen. Hal ini sesuai dengan teori bahwa joint venture memberikan keuntungan berupa akses lokal yang lebih kuat, namun juga memiliki tantangan berupa potensi konflik dalam pengambilan keputusan. Materi ketiga adalah strategi global, yaitu pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelola produk dan operasinya di berbagai negara. Secara teori, terdapat dua pendekatan utama, yaitu standardization dan adaptation.
Standardization adalah strategi di mana perusahaan menawarkan produk yang relatif sama di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi biaya dan konsistensi merek. Contoh nyata adalah Coca-Cola. Produk ini memiliki rasa, kemasan, dan identitas merek yang hampir sama di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan teori bahwa standardization memungkinkan perusahaan memanfaatkan skala ekonomi dan memperkuat brand global. Sebaliknya, adaptation adalah strategi yang menyesuaikan produk dengan kondisi lokal. Contoh nyata adalah KFC di Indonesia yang menyediakan menu nasi dan sambal, berbeda dengan menu di negara barat. Jika dikaitkan dengan teori, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pasar dengan menyesuaikan produk terhadap budaya dan preferensi konsumen lokal. Hal ini menunjukkan bahwa adaptation memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan standardization. Terakhir, kita membahas organisasi perusahaan multinasional. Secara teori, perusahaan multinasional memerlukan struktur organisasi yang kompleks untuk mengelola operasi di berbagai negara. Struktur ini biasanya dibagi berdasarkan wilayah geografis untuk mempermudah koordinasi. Contoh nyata adalah Nestle, yang memiliki operasi di berbagai negara dengan sistem organisasi global. Nestle membagi operasinya berdasarkan wilayah, seperti Asia dan Eropa, sehingga setiap wilayah dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar masing-masing. Namun, sesuai dengan teori koordinasi global, Nestle tetap menjaga standar kualitas yang sama di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kontrol pusat dan fleksibilitas lokal.